inilah formula baru ya. Itu dari Marshall plus abu pembakaran ya. Jadi ketika ini kan kita hanya dengan abu. Nah, untuk sekarang saya untuk mengantisipasi penjamuran mungkin akan saya usahakan coba ya, untuk mencoba mencampur dengan Marshall, karena Marshall sendiri adalah pelindung untuk bibit ya, untuk bibit agar tidak diserang hama. Oke, seperti itu aja dulu. Ini abunya abu yang halus ya, yang halus biar mantap. Selamat pagi, sahabat petani porang wilayah dataran rendah. Hari ini Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Oke, di pagi yang sejuk ini kita ngopi. Sambil ngopi kita akan bicarakan masalah bibit ya. Oke, jadi kita sambil ngopi-ngopi, kita juga sambil berbagi. Oke, mudah-mudahan menjadikan satu berkah buat kita semua ya. Amin. Seperti kita lihat di sini adalah bibit katak ya, bibit katak. Yang dihasilkan dari ini sedang bertahap ya, sedang mulai apa itu namanya, pengunduhan ya, sifatnya panen, tapi untuk tunas pertama ya. Karena kan kata ada yang suka bilang juga, kenapa sih sudah ada yang dorman gitu. Yo, ada lah, soalnya kan begini, kalau ini maaf ya untuk pemula ya. Jadi pemula terutama di dataran rendah sini, di wilayah kami yang Brebes, yang masih notabene adalah pemula ya, dan juga baru akan mulai gitu. Jadi gini, pada dasarnya untuk porang kan pertumbuhannya tunas per tunas ya, seperti ini kan tunas pertama, kemudian timbul tunas kedua, kemudian nanti timbul lagi tunas ketiga, dan tentunya nanti yang ini sudah dorman duluan, yang ini nanti tua, yang tunas berikutnya masih muda. Nah, inilah susul menyusul sehingga yang ini adalah nanti sudah dorman duluan, dan yang ini nanti yang disebut tunas pertama, dorman tunas pertama. Maka apabila ada yang bilang katanya panennya kapan, panen katak, ya panen katak itu bertahap, nggak sekaligus kayak panen padi kan begitu ya. Makanya ini sudah bertahap, kemudian ini sudah ada yang diambil ya dari lahan. Nah, saya kan selalu bilang nanti dulu, katanya Pak mau beli boleh nggak? Oh, nanti dulu, mau saya netralisir dulu, kemudian kita rawat dulu. Ada istilah netralisir. Kenapa netralisir? Apa sih maksudnya kan gitu. Nah, ini sebetulnya untuk katak itu sebetulnya dia akan dorman dan jatuh di lahan. Dengan sendirinya dia akan jatuh karena batangnya nanti hilang seperti ini, batangnya hilang tuh. Nah, nanti tinggal kataknya seperti itu geletak ya. Terus ini yang bisa contohkan yang di polybag ya. Ini kan yang dorman nih, yang ini nih, kataknya jatuh. Tuh. Ini ngeletak di situ. Sudah biarkan, sebetulnya harusnya dibiarkan dulu.
dibiarkan dulu. Ini kan masih seperti ini tuh, ini biarkan aja dulu gitu. Dia biar berkontaminasi dengan alam, dengan cuaca, kemudian dia akan menua gitu seperti ini. Jadi nantinya akan seperti ini misalnya nih. Gitu kan. Ini kan masih, ini baru kemarin nih. Ini kan masih seperti ini nih. Ini baru kan, berarti baru copot. Harusnya secara alam biarkan di alam. Kemudian dia akan semakin menua dan kulitnya akan semakin tua. Ketika masih baru terus diambil dengan sentuhan-sentuhan yang agak kasar, bersentuhan dengan temannya saja, ini ada lecet tuh ya kan, lecet karena ini kulitnya masih muda gitu. Makanya harus dinetralkan dulu di lahan, sebetulnya dibiarkan dulu. Ini dengan seperti ini, dia ini kulitnya sudah lain, sudah kering ini nanti. Itu netralisasi tersebut ya tuh untuk berkontaminasi dengan alam, dengan cuaca, kemudian sudah menua baru kita ambil. Sebetulnya seperti itu. Cuman ketika kita biarkan di lahan, sementara ini kan ada istilah booming tentang pembolang-pembolang nakal dan sebagainya, kita juga mengamalkan dari itu, maka kita ambil. Nah, untuk perawatan di rumah, ada di tempat yang aman, itu kita juga memerlukan satu metode ya, satu metode atau satu cara yang untuk menyamakan dengan alam ya, seperti seharusnya seperti itu, maka kita juga akan perlakukan hampir mirip begitu. Seperti contoh ini, kita yang paling baru ditabur di tengah dulu. Nanti kita biarkan, asal jangan terlalu panas ya. Kemudian kan ini dorman awal. Dorman awal kita bayangkan itu sekarang baru Februari tanggal 24 ya. Ini mulai dari pertengahan Februari kemarin sudah ada, saya ambil ya. Nah, untuk mencapai angka di penanaman paling awal itu bulan 8, itu udah berapa bulan, jadi waktunya akan lebih lama. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati. Makanya kenapa saya juga ada eksperimen ini adalah abu plus, itu yang merah-merah itu adalah Marshall. Nah, ini contohnya ada yang pakai Marshall itu. Ini langsung tanpa campuran abu. Nah, kenapa saya lakukan itu? Ini adalah salah satu usaha percobaan untuk mempertahankan umbi supaya lebih maksimal kesananya. Kita ambil dari kenyataan yang ada dari ilmuwan yang menentukan seperti ini. Ketika kita beli bibit padi misalnya, jagung misalnya, timun misalnya, yang dari sana, itu ketika kita buka itu ada terbungkus semacam Marshall. Kalau kita ya Marshall, kalau mereka mungkin apa gitu ya. Karena apa? Ketika kita bertani padi, kita mau sebar bibit padi, semai bibit padi, itu kita olah dulu dengan Marshall. Artinya Marshall tersebut adalah pelindung buat bibit dari serangan-serangan jamur, kemudian serangan-serangan makhluk-makhluk kecil seperti apa itu namanya, apa itu namanya, kulit hulu. Ya, seperti apa itu namanya, semut, kemudian ada juga burung, matuk-matukin itu, sehingga kita aman. Di samping isanya serangan-serangan pemakan apa itu namanya biji ya, dari jamur dan ulat juga terlindungi. Seperti itu. Maka dari itu saya ini bikin, jadi sementara ini kan kita pakai abu. Kita sempat beranaliskan, berpikir ya, bahwa bagaimana kalau kita campur Marshall gitu. Soalnya kita kan hanya untuk melindungi bibit, bukan apa-apa. Jadi kita bertujuan untuk melindungi bibit gitu.
ini bukan pupuk ya, tapi adalah pelindung. Itu pelindung dari hama. Seperti hamanya yaitu untuk bibit kan satu jamur, kedua ya apa itu namanya ulat lah. Kalau masalah kita kan ini ada, nanti kadang-kadang ada ulat, ada jamur. Dan seperti ini untuk apa itu namanya umbi yang sudah dorman duluan, jadi kita juga tetap karantinakan, artinya dinetralisir dulu di lahan tanah lah, maksudnya kita ambil dari sana, kemudian kita sini dikembalikan ke tanah lagi, kemudian dibiarkan begitu saja, sehingga nanti akan terjadi seperti ini. Ini kan sudah semakin menua. Ini sudah, kemudian yang itu juga tuh. Dan sini sudah banyak yang saya netralkan di sana, di luar di polybag sana. Katak. Sana itu juga banyak yang di tempat netralisir sementara ya, soalnya kalau dibiarkan di sana saya takut nanti, karena di sana ada juga waktu itu kan serangan jamur ya, jadi takut nanti malah justru diserang jamur, kemudian nanti tiba-tiba habis kan gitu. Maka ya sudahlah, kalau memang sudah pertumbuhannya terhenti, maka kita ambil saja. Soalnya apa? Ini memang kenapa udah dorman? Ini saya tanam itu yaitu yang di bulan-bulan Juli ya, yang tadinya di polybag, kemudian dipindah ke lahan. Saya tanam di bulan Juli, ya sekarang sudah bulan 2, tinggal hitung saja dari Juli sampai bulan 2 kan sudah dapat. Makanya dia dorman. Kenapa sebesar ini? Ya karena tadinya dari katak mini banget gitu ya. Kalau ini mah, nah ini segede-gede gini nih. Ya, gitu. Seperti itu, makanya saya ada bilang di YouTube, kemudian ada juga di WA group, saya akan netralisir dulu gitu. Apa sih Pak netralisir? Ya netral itu ya untuk menetralkan saja dulu. Nanti ketika itu kita setelah bagus baru kita masukkan ke rak karantina. Maka masih di sini kita masih amati yang kira-kira tidak bagus nanti kita ambil. Nah itu contohnya. Itu yang dianggap di sini kurang bagus, kemudian saya ambil ke sana, dan mungkin saya juga usahakan untuk ditabur. Nanti bagaimana akan begitu? Apakah nanti dia akan tetap habis? Apa akan terhenti? Soalnya di sini ada sifat tadinya kurang ini ya, jadi agak mungkin tadinya di sana karena musim penghujan, daun dan batangnya hancur kena air, ini timbul jamur, maka di sini agak kurang bagus, maka saya pisahkan gitu biar kita mendapat bibit nanti yang bagus. Nah ini nanti setelah itu nanti kita setelah kering kita baru diolah dengan ini untuk apa tuh namanya keamanannya, seperti itu saja ya. Jadi untuk menjawab juga pertanyaan yang seperti itu, yang maksud di netralisir itu apa kan gitu. Nah, dan untuk pertanyaan tersebut mungkin bukan di satu orang itu saja ya, mungkin dalam benak orang mungkin juga kalau kita ada bilang netralisir maksudnya apa sih gitu. Maka inilah jawaban saya untuk netralisir ya. Jadi netralisir bibit yang seharusnya kita pertahankan, biarkan di sana di lahan. Setelah kelihatan mengering, kemudian kita ambil. Nah, untuk keamanan dari misalnya hama itu ya apa saja ya, maka kita ambil aja dulu. Kemudian di sini kita juga perlakukan seperti di alam, seperti itu. Oke, semoga sukses ya untuk para petani di dataran rendah. Jangan takut tanam porang di dataran rendah, karena ternyata di dataran rendah juga bisa hidup normal dan bagus. Kataknya juga jumbo-jumbo.
Contoh ini kataknya, katak jumbo. Lihat, ini gelas bisa pakai tutup gelas ya. Tuh, bukan satu, banyak sana. Dan di lahan masih banyak yang besar-besar seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.